Alhamdulillah Rabbil Alamin Walladhi ba'atha fil ummiyin Rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa zakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur dengan senantiasa memuji dan memuja kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, hari yang barokah, hari Jumat, meskipun sudah masuk bulan Sya'ban, tapi kita bersama-sama meluangkan waktu untuk mengadakan peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah. Semoga tentu kita berharap di bulan Sya'ban ini sebagaimana bulan Rajab yang lalu kita bisa mendapatkan keutamaan, keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita dan antarkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan antarkan kami masuk ke dalam bulan Ramadan. Kemudian senantiasa juga kita bersalawat dan mengirimkan salam kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah idola dari para idola. Beliaulah sebaik-baik manusia. Beliaulah manusia teladan yang sempurna, yang tidak ada cacat dan kekurangan sedikit pun pada beliau. Kita juga bersalawat kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Jadi ini Isra Mi'raj ada temanya. Temanya seputar membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi saya akan bahas dua hal. Pertama Isra Mi'rajnya, yang kedua temanya. Yang pertama Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Isra tentang peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad SAW, pada satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Allah mengawali ayat itu dengan kata Subhana, Maha Suci. Kata para ulama, karena peristiwa itu luar biasa, tidak masuk akal. Peristiwa Isra Mi'raj itu tidak masuk akal, baik pada zaman Nabi termasuk di masa kita sekarang. Karena data menyebutkan jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sejauh 1239 km jaraknya, 1239 km. Yang pada zaman Nabi itu kalau orang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memakan lama sekitar 40 hari baru bisa tiba. Kemudian kalau sekarang naik mobil dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu makan waktu sekitar 15 jam. Jadi kalau PP pulang pergi berarti 30 jam. Artinya apa? Lebih dari sehari semalam. Tapi Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha naik ke langit itu hanya ditempuh dalam tempo 1 malam saja. Terus balik lagi begitu. Jadi pergi pulang pergi itu cuma 1 malam. Sementara sekarang manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu pakai mobil itu butuh waktu 15 jam. Kalau PP berarti 30 jam. Kalaupun pakai kereta cepat mungkin bisa ya. Karena sekarang sudah ada kereta cepat di Makkah ke Madinah, itu sudah ada kereta cepat. Itu mungkin bisa dalam 1 malam kereta cepat. Tapi kalau pakai mobil itu masih butuh waktu sehari semalam lebih karena 30 jam. Jadi itu saja sudah mustahil. Kemudian naik ke langit itu juga satu hal yang mustahil. Ada di sekalian nonton di YouTube atau lihat di TV. Astronot yang sampai ke bulan, astronotnya Amerika, NASA. Mereka punya namanya lembaga antariksa bernama NASA. Itu astronot Amerika sampai ke bulan, mereka hanya bisa sampai ke bulan, mentok di situ. Mereka tidak bisa sampai ke planet-planet yang lain. Ya, paling katanya Mars. Mereka sempat ke planet Mars. Katanya di Mars bisa ada kehidupan. Ya, katanya sih begitu. Tapi ya mereka juga sepakat bahwa belum bisa ditinggali. Gitu. Kalau bisa tinggal di Mars kan bisa coupling di sana ya cepat-cepat. Tapi belum bisa katanya. Terus
Mereka hanya bisa sampai ke Mars, ke bulan, mungkin beberapa planet bisa mereka datangi, tapi para astronot itu tidak bisa sampai ke langit yang pertama. Jadi langit pertama mereka tidak bisa jangkau. Dan para ilmuwan NASA mengatakan, kalau pesawat luar angkasa mereka, Apollo, itu dipaksa sampai ke langit, itu bisa-bisa hilang. Karena katanya itu ada sebuah lubang yang itu dimensi lain, bukan lagi dimensi kehidupan dunia. Sehingga para ilmuwan pun menyebutkan, ini perkiraan saja, ya, karena sifatnya sulit untuk diteliti. Jadi jarak antara Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, kalau jarak dari bumi ke langit pertama, kan langit ada 7 lapis ya, sab'as samawat, 7 lapis langit. Di sini kan sekolahnya sudah di angkasa, Bu, ya. SMA-nya di angkasa, luar biasa. SMA-nya sudah di angkasa. Tapi masih di bumi. Meskipun namanya di angkasa. Jadi jarak antara bumi ke langit pertama itu ternyata memakan waktu perjalanan 500 tahun. Perjalanan. Bumi ke langit pertama. Jadi kalau 7 lapis langit berarti kali 7 3.500 tahun. Tambah Sidratul Muntaha ya sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun. Kalau dihitung jaraknya itu sejumlah 9.720.000 kilometer. Itu perkiraan para ilmuwan. Jarak dari bumi ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha itu jauhnya sebanyak 9.720.000 kilometer jaraknya. Tapi itu hanya perkiraan saja. Bisa jadi lebih jauh dari itu. Ya, lebih jauh dari itu. Bahkan saya katakan sebagai ilmuwan mengatakan sebenarnya langit pertama, kedua, ke-7 itu dimensi lain, sudah bukan kehidupan dunia. Sehingga memang betul-betul itu tidak masuk akal. Jangankan di masa Nabi, di masa kita sekarang pun itu dianggap tidak masuk akal. Tapi itu terjadi. Ya, itu terjadi dan Allah menceritakan tadi dan buktinya itu ada. Jadi waktu Nabi itu Isra Mi'raj, sepulang dari Isra Mi'raj Nabi ceritakan kepada penduduk Makkah. Penduduk Makkah ini kan suka pergi ke Palestina, berdagang di sana. Sehingga mereka ingin ngetes, apakah jangan-jangan Muhammad ini ngarang-ngarang, dia bohong. Maka Nabi dites. Coba kalau memang kamu datang dari sana Masjid Aqsa, coba sebutkan berapa jumlah pintunya Masjid Aqsa, berapa jumlah tiangnya, kemana menghadap arah pintunya. Nabi tidak tahu, karena Nabi tidak ingat sama sekali. Maka begitu Nabi ditanya sama orang-orang penduduk Makkah, langsung malaikat itu menampilkan semacam layar LCD di depan beliau. Itu fotonya Masjid Aqsa itu kelihatan. Jadi begitu Nabi ditanya, coba sebutkan berapa jumlah pintu? Sekian. Berapa jumlah tiang? Sekian. Di mana arah pintu sebelah kanan? Arah ke sana. Nabi jawab semua pertanyaan-pertanyaan penduduk Makkah itu dan benar semua. Sehingga orang-orang Makkah mengatakan, jangan-jangan memang dia dari sana ini. Karena semua pertanyaan dia jawab semua dia benar. Padahal waktu itu Jibril yang kasih kunci jawaban. Gitu. Jibril yang kasih kunci jawaban. Jibril langsung tampilkan itu gambarnya Masjid Aqsa di depan Nabi SAW. Jadi, jamaah rahimahumullah, Bapak Ibu rahimahumullah, karena itu peristiwa Isra Mi'raj Allah awal dengan kalimat Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Ya, Subhanallah itu kalimat yang digunakan untuk memuji. Kalau kita takjub, kita kagum, ucapnya Subhanallah. Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa pada satu malam, Lailan. Ya, pada satu malam yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasul menggunakan burak ya. Jadi burak itu semacam kuda terbang. Ya, itu dari Masjidil Haram Masjid Aqsa. Kemudian sampai di Masjid Aqsa, beliau sholat bersama para nabi, menjadi imam sholat. Kemudian beliau juga ditawari untuk minum, ada satu gelas berisi khamr, satu gelas berisi susu, dan beliau minum yang susu. Ya, beliau minum yang susu. Itu mungkin makanya nanti ada program susu bagi anak-anak, program susu gratis. Beliau minumnya susu. Gitu. Kemudian setelah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha. Ya, diantar oleh Jibril, melewati langit pertama, ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga ketemu Nabi Idris, ayat keempat Nabi Yusuf ya, ayat keempat ketemu Nabi Idris, ayat kelima ketemu Nabi Harun, ayat keenam ketemu Nabi Musa, ayat ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha. Setiba di Sidratul Muntaha, Nabi langsung duduk tasyahud, duduk tahiyat. Lalu Nabi baca doa, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala salawat dan keselamatan hanya bagi Allah. Lalu Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, semoga rahmat Allah dan barakah Allah tertuju kepadamu. Setelah itu Nabi bersama para malaikat dan para nabi yang ada di langit, mereka berdoa bersama-sama, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan
untuk kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Semoga tertuju kepada kami dan mereka. Setelah itu, para malaikat dan para nabi di langit mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah itu, para malaikat dan para nabi beserta Allah Subhanahu wa taala, mereka bersama-sama mengucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali, dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Nah, percakapan antara Rasulullah SAW dengan para malaikat, dengan para nabi di langit dan dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang diabadikan dalam doa duduk tasyahud atau doa duduk tahiyat akhir dalam sholat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam. Nah, Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian saat itu Rasul juga menerima perintah sholat 5 waktu. Yang awalnya memang Nabi diperintahkan untuk sholat 50 kali sehari semalam. Tapi begitu beliau balik turun ke langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang Tuhan perintahkan padamu? Apa kata beliau? Allah perintahkan kepadaku untuk sholat 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Tidak bisa engkau sholat sebanyak itu. Umatmu akan berat mengerjakan, itu berat, masyaqqah. Maka mintalah pada Tuhanmu untuk dikurangi. Maka Nabi naik ke langit lagi, ke Sidratul Muntaha, ya, minta keringanan kepada Allah SWT, sampai akhirnya Allah meringankan 50 kali sehari semalam, didiskon sisa 5 kali sehari semalam. Ya. Nabi Musa bilang lagi sama Rasul, minta lagi sama Tuhanmu, 5 kali itu masih berat. Tapi Rasul mengatakan, sungguh aku malu lagi minta keringanan pada Tuhan. Jadi ditetapkan bahwa sholatnya Rasul dan umatnya itu 5 kali sehari semalam, yang kata Nabi SAW, sholat 5 kali sehari semalam itu sama pahalanya dengan sholat 50 kali sehari semalam yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, karena itu dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Dan kata para ulama, inilah satu-satunya syariah yang Nabi langsung terima dari Allah, tidak lewat perantara malaikat Jibril. Apa itu perintah sholat 5 waktu? Ya, karena itu juga Allah perintahkan kita, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat kalian dan sholat pertengahan kalian, sholat asar. Bahkan Nabi mengajarkan agar anak-anak itu sejak 7 tahun disuruh sholat sama orang tuanya. Murru auladakum bis sholah wa hum abna 7 sinin wadrimu 'alaiha wa hum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan, ajarkan anak-anakmu sholat sejak umur 7 tahun. Dan kalau 10 tahun tidak sholat, kata Nabi, pukul mereka. Kalau sudah 10 tahun tidak sholat, pukul. Ya, pukul mereka. Kemudian Nabi menyebut dalam hadis yang lain, dorban ghairu mubarrah. Pukullah anakmu itu yang tidak sholat dengan pukulan yang tidak menyakiti dan tidak berbekas. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, kalau kita pukul anak kami yang tidak mau sholat, dipukul pakai apa? Kata Ibnu Abbas, pukullah anakmu pakai kain sapu tangan. Ya, jadi ibu-ibu sapu tangan saja Bu ya, jangan pakai bambu, jangan. Dipukul pakai sapu tangan saja, itu anak-anak kalau tidak mau sholat sejak umur 7 tahun. Ya, jadi anak laki-laki, anak perempuan sama. 7 tahun itu kelas berapa? Mungkin kelas 1 SD ya. Kelas 1 SD. Bahkan para ulama mengajarkan sebaiknya sedari dini. Anak-anak itu mungkin umur 5 tahun sudah diajarkan sholat. Ya, kalau yang laki-laki diajak ke masjid sama bapaknya sholat. Kalau masih umur 2 tahun janganlah dulu ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan anak-anak yang masih kecil di bawah 7 tahun, belum mumayyiz, kalau dia datang ke masjid sholat dan dia mengganggu orang sholat, itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Karena dia bisa mengganggu orang yang sedang sholat di masjid. Orang sementara sholat, dia ganggu bapaknya. Ya. Untung kalau dia diganggu bapaknya, kalau diganggu Pak Imam, ya pergi di Pak Imam baru sarungnya mau tarik, pada si Pak Imam. Itu kan repot. Ya, apalagi kalau masih umur 1 tahun, dibawa sama bapaknya ke masjid, sampai di masjid, bapaknya bilang begini. Nah, dia juga bilang begini, aku sih bapaknya, mau apa, mau itu. Disuruh begini, dia juga begini. Nah, tapi kalau sudah umur 4 tahun, 5 tahun, nah, dia sudah bisa diajar anak laki-laki bawa ke masjid sholat. Ya, anak perempuan, ya boleh sholat di masjid, tapi lebih afdol sholat di rumah, sebagaimana kaum wanita. Nabi mengatakan, la tamna'u nisa'akum fil masajid wa yubituhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang para wanita kalau mau sholat di masjid, tapi sholat di rumah mereka lebih baik bagi mereka. Sementara kalau laki-laki sholatnya di masjid. Nabi mengatakan sholatul jamaah afdal min sholatul fajr bi 20 wa 70 derajat. Ya, sholat berjamaah itu kata Nabi lebih afdal 27 derajat ya. 70 wa 20 derajat, 27 derajat daripada sholat sendirian. Jadi anak laki-laki dibawa sholatnya ke masjid dan sholat waktunya dikerjakan dengan benar, kemudian ditambahkan dengan sholat sunnah. Begitupun anak perempuan. Sholat sunnah yang mana? Yang paling pokok itu ada 2 sholat sunnah. Yang pertama itu sholat malam, qiyamul lail,
Allah mengajarkan wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak, dan sebagian malam kata Allah bangunlah kalian mengerjakan tahajud, yang kata Allah itu adalah tambahan bagi kalian. Ya, asa ayyabasaka rabbuka maqam mahmuda. Yang dengan salat tahajud itu kata Allah, Allah akan menempatkan kalian pada derajat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat rawatib. Apa itu salat rawatib? Salat yang menyertai salat 5 waktu. Ya, berapa rakaat sehari semalam? 12 rakaat atau minimal 10 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Atau minimal 10 rakaat sehari semalam. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nabi menjanjikan siapa yang mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya istana di dalam surga. Nah, jadi itu Bapak Ibu rahmatullah, kita, anak-anak kita itu sudah harus membiasakan mengerjakan sholat sunnah, sehingga insya Allah sholat wajib pun kita jaga. Anak-anak kita sejak umur 7 tahun atau bahkan umur 5 tahun, 6 tahun sudah dibiasakan mengerjakan sholat, ya. Makanya anak-anak itu sebaiknya dikhitan, anak laki-laki khususnya ya, itu dia dikhitan sebelum umur 7 tahun. Biasanya kita dikhitankan nanti SD, kalau tamat SD ya, nah SMP baru dikhitan. Itu kalau umur berapa itu? Mungkin sekitar umur 12 tahun barangkali. Sebaiknya anak-anak itu dikhitan sejak umur 7 tahun. Bahkan kalau di zaman Nabi anak-anak itu dikhitan pada saat akikoh. Akikoh langsung dikhitan. Ya, akikoh langsung dikhitan. Sekarang sudah ada itu dokter menghitan bayi. Itu dokter, dia mungkin pakai laser itu. Khitannya pakai laser. Kenapa? Karena laki-laki itu kalau nggak dikhitan, itu kemaluannya menyimpan air seni. Sholatnya tidak sah. Jadi kalau dia pipis, dia buang air kecil, itu itu senjata menyimpan peluru. Ya. Jadi senapannya itu selalu menyimpan peluru. Jadi kalau dia buang air kecil, kalau dia belum dikhitan anak-anak itu, maka kemaluannya itu akan menyimpan air najis, air seni. Ya, itulah gunanya dikhitan, supaya dia bersih dan otomatis sholatnya bisa sah. Karena kalau tidak bersih, sholatnya tidak akan sah. Ya, la sholata man kana haddatha ya hatta bitahur. Tidak sah sholat bagi orang yang sedang berhadas sampai dia mengerjakan toharo atau bersih. Nah, salah satu bentuk toharo adalah dikhitan. Kalau anak perempuan aman, khitan nggak khitan dia tetap bersih. Tapi kalau anak laki-laki mesti dikhitan. Ya, mesti dikhitan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu rahmatullah, yang tidak kalah penting, sholat yang kita kerjakan itu haruslah benar-benar mampu menjaga iman kita dan takwa kita kepada Allah. Tadi peristiwa Isra Mi'raj itu, ya, pelajaran penting dari Isra Mi'raj itu adalah selain sholat waktu, kata para ulama, Isra Mi'raj itu mengajarkan kita tentang membenarkan Islam. Ya, jadi kalau kita cerita Isra Mi'raj kan tidak masuk akal ya. Perjalanan Nabi dari Masjid Al-Aqsa itu nggak masuk akal. Sampai ke langit ke-7 nggak masuk akal. Tapi kita membenarkan. Kenapa kita benarkan? Karena yang beritakan itu Al-Quranul Karim. Ya. Dan Al-Quran itu terbukti kebenarannya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hal-hal yang pada masa Nabi itu manusia tidak ketahui. Contoh, Quran menceritakan tentang 7 lapis langit. Sekarang ilmuwan meneliti betul langit itu 7 lapis. Quran menceritakan bumi itu 7 lapis. Sekarang ilmuwan menemukan betul bumi itu 7 lapis. Quran menceritakan tentang tata surya, ada bulan yang beredar, ada orbitnya, matahari beredar dengan orbitnya. Sekarang ilmuwan menemukan betul bahwasanya matahari, bulan itu ada orbitnya. Quran menceritakan tentang penciptaan manusia dari nutfah menjadi mudghah, menjadi alaq. Sekarang dokter menemukan betul sperma ketemu ovum, lalu menjadi embrio, lalu menjadi janin, lalu jadi manusia. Jadi penjelasan Quran ini 14 abad yang lalu, pada saat manusia belum mengenal namanya sains, manusia belum mengenal namanya ilmu pengetahuan, belum ada namanya dokter, belum ada namanya ilmuwan. Quran sudah menceritakan itu. Sehingga tidak heran kalau banyak orang-orang barat itu masuk Islam gara-gara itu. Karena terbukti Al-Quran ini menceritakan sesuatu yang manusia tidak ketahui sama sekali. Sehingga semua yang Al-Quran ceritakan pasti benar, termasuk Isra Mi'raj. Karena itulah kita membenarkan Al-Quranul Karim sebagaimana kita membenarkan Isra Mi'raj, maka otomatis kita membenarkan ajaran Islam. Tidak satu pun ajaran Islam kecuali semuanya kita terima. Inilah yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulih liyahkum bainahum ay yaqula sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dan sesungguhnya kata Allah, jawaban orang-orang beriman
Ketika mereka diperintahkan kepada hukum Allah Rasulnya untuk mengerjakannya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, karena itulah bukti iman kita, bukti kita membenarkan Isra Mi'raj, kita membenarkan Al-Quranul Karim, kita membenarkan Rasulullah SAW. Buktinya adalah kita kerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Utamanya, semua perintah wajib kita kerjakan, semua larangan haram kita tinggalkan. Nah, masuk ke tema. Temanya generasi muda Islami. Gimana caranya bikin generasi muda Islami? Apakah generasi muda Islami itu nongkrongnya di Grand Mall? Di mana kira-kira nongkrongnya itu generasi muda Islami? Apakah nongkrongnya di PTB? Ya, Pantai Tak Berombak, atau nongkrongnya di Mall Ratu Indah? Atau di mana nongkrongnya itu generasi muda Islami? Apakah generasi muda Islami itu harus masuk pondok pesantren? Jawabannya tidak. Generasi muda Islami itu tidak mesti di pondok pesantren, tidak mesti. Ya, ada banyak ulama yang saya kenal dan saya berguru kepada mereka. Backgroundnya bukan agama. Ya, saya berguru kepada ada ulama namanya Syekh Atta Burustov di Palestina, di Yordan. Beliau itu backgroundnya apa? Beliau itu seorang insinyur teknik sipil, tapi beliau ulama besar dari mazhab, dan beliau berguru kepada ulama yang mazhab fikihnya itu mazhab Syafi'i dan Hambali. Kemudian ilmu hadisnya itu dari Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Ya, jadi tidak mesti di pondok pesantren. Meskipun masuk pondok pesantren itu lebih memungkinkan. Ya, tidak semua juga anak-anak itu masuk pesantren terus jadi Islami, belum tentu juga. Di pesantren juga ada anak pesantren yang pacaran juga ada. Di pesantren juga ada yang bahkan mohon maaf ya, ustadznya mensodomi dia, itu ada kejadian seperti itu. Banyak kejadian pesantren itu pelecehan seksual pada santriwatinya dan segala macam itu banyak. Jadi tidak menjamin itu. Meskipun memang intinya anak-anak itu supaya bisa menjadi generasi muda Islami sebagaimana yang Nabi contohkan dulu. Apa yang Nabi contohkan? Nabi mencontohkan untuk bisa menjadi generasi muda Islami, termasuk kita ini yang sudah dewasa ya, bapak ibu-ibu. Ya kan, kalau bapak ibu-ibu kan otomatis sudah tidak disebut generasi muda ya. Bisa dikatakan ABG, angkatan bapak gua, itu bisa lah ya. Atau remaja, tapi remaja tahun 70-an. Ya, remaja tahun. Kalau ini kan sekarang anak-anak ini kan namanya Gen Z ya. Generasi Z, Gen Z. Dulu kalau bapak ibu itu dulu ada kenal namanya Maggie Z ya itu. Itu Maggie Z itu saudara, dia anak terakhir bungsu katanya ya. Yang pertama itu Maggie A, Maggie B, Maggie C. Dia anak bungsu itu Maggie Z namanya. Nah, kalau ini anak ini Gen Z, generasi Z. Kalau saya mungkin milenial, generasi milenial. Karena saya kelahiran 80-an. Anak-anak ini kelahiran 2000-an kan? Itu generasi Z. Ibu-ibu mungkin kelahiran 70-an, 60-an, itu generasi apa namanya? Di belakangnya lagi ya. Generasi X barangkali, itu belakangnya lagi. Tapi intinya sama, baik generasi muda ataupun yang sudah tua sama. Agar bisa menjadi muslim yang islami, dua yang mesti dikerjakan. Satu, wajib belajar Islam, wajib belajar agama, wajib ngaji. Makanya wahyu pertama yang turun kepada Nabi itu perintah belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk belajar agama, perintah untuk belajar Quran. Maka supaya anak-anakku sekalian menjadi generasi muda Islami, caranya satu, wajib belajar agama, wajib belajar Islam. Di sekolah jamnya berapa jam? 2 jam ya seminggu. Di sekolah belajar agama cuma 2 jam seminggu, berarti nggak cukup. Harus belajar di luar, ikut pengajian di luar, atau adakan juga pengajian di sekolah. Adakan OSIS ya, OSIS. Ya, dulu itu sempat ada tuduhan, katanya hati-hati pengajian-pengajian di sekolah itu nanti pengajiannya ISIS. Saya tegaskan di mana-mana, di sekolah itu tidak ada pengajian ISIS, yang ada pengajian OSIS. Ya, gitu. Di sekolah itu adanya pengajian OSIS ya, nggak ada itu ISIS, nggak ada OSIS. Ya. Jadi di sekolah bisa, selain ada pelajaran agama dari bapak ibu guru agama kita, juga adakan pengajian-pengajian. Dulu saya sekolahnya di SMK. Ya, saya SMA itu SMK dulu. Saya ketua remaja masjid di sekolah, ketua rohis. Saya ngadakan pengajian setiap minggu. Jadi tiap minggu itu ada jurusan ini masuk pengajian jam hari apa jam berapa. Itu saya adakan tiap pekan saya adakan. Undang ustadz dari luar. Gitu. Jadi begitu, anak-anak sekalian wajib belajar agama, wajib ngaji. Ya, belajar Islam, karena nggak mungkin bisa menjadi generasi muda Islami, tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah, tidak mungkin bisa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah kalau tidak paham agama Allah itu kayak gimana, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana makruh, kan tidak mungkin bisa diamalkan kalau tidak tahu. Maka wajib tahu dulu, belajar dulu agama, gitu, belajar agama dulu. Dan kalau datang belajar agama harus khusyuk, tenang, jangan main-main sama temannya, ya, jangan bercanda kalau lagi ikut belajar agama. Gitu.
Biasa kan kalau penyakitnya anak-anak itu suka bermain ya, bercanda. Gitu, nggak di kelas, nggak di pengajian, kadang seperti itu. Beda kalau bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak ibu-ibu itu ikut pengajian biasanya ngantuk, nah itu bedanya. Kalau bapak-bapak ngantuk biasanya, kalau ibu-ibu ngegosip, nah itu beda lagi. Jadi kalau pengajian, bapak-bapaknya ngantuk. Ya, ustadznya di mimbar amma ba'du, dia di belakang amma dung. Kadang-kadang begitu ya, amma dung. Kalau ibu-ibunya lain lagi, ustadznya di mimbar ceramah, dia di belakang juga ceramah juga sama temannya. Itu beda. Kalau anak-anak lain lagi, ustadznya ceramah, ya anak-anaknya bercanda sama temannya, bercanda gitu-gitu sama temannya. Gitu. Itu jangan seperti itu ya. Gitu. Seperti itu. Jadi serius ya, ikut pengajiannya serius. Karena Nabi mengingatkan memang syaitan itu menggoda kita di setiap kesempatan. Kita mau ikut pengajian, syaitan menggoda kita. Kata Nabi SAW, syaitan itu menabur pasir di mata kita. Saya kalau ikut pengajian ngantuk terus. Setiap ikut pengajian ngantuk. Setiap dengar ceramah ngantuk. Kenapa? Kalau di rumah susah tidur, insomnia. Tapi kalau dengar ceramah gampang tidur. Jangan-jangan obat tidur itu dengar ceramah barangkali. Karena kalau dengar ceramah gampang tidur. Begitu. Nah seperti itu. Kemudian jangan lupa kalau ikut pengajian, ikut ceramah, jangan salah baca doa. Baca doanya apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu doanya. Jangan sampai pas dengar ceramah doanya Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah itu salah baca doa itu. Kalau kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi wajib belajar agama, mempelajari Islam. Setelah mempelajari Islam, sudah tahu mana perintah wajib, mana larangan haram, lalu diamalkan itu. Sholat 5 waktu wajib, kerjakan. Anak laki-laki sholat berjamaah di masjid, kerjakan. Bapaknya nggak ikut berjamaah, panggil bapaknya ke masjid. Karena ada juga bapak-bapak itu memang jarang ke masjid. Anaknya juga rajin ke masjid. Ditanya anaknya, nah mana bapakmu tidak pernah datang ke masjid sholat? Dia bilang, bapakku itu tidak suka sholat di belakang Pak Imam. Di mana Ji? Dia sukanya depannya Pak Imam. Sholat jenazah itu, ke depan Pak Imam sholat jenazah. Suruh bapakmu juga ikut masjid. Ya, jadi anak-anak rajin sholat ke masjid. Kalau hari Jumat seperti sebentar, saya biasa khutbah Jumat di situ, di Masjid Nurul Iman, situ yang di luar situ. Kalau datang sholat Jumat, khotibnya khutbah, jangan cerita di bawah, jangan ngobrol. Dengarkan khotibnya khutbah. Gitu. Dan ikut sholat Jumat dengan benar. Nabi menjanjikan, siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, lalu memakai pakaian yang paling bagus, lalu memakai parfum wangian, lalu datang ke masjid sebelum khotib ke mimbar, kemudian dia sholat sunnah semampunya, dan dia mendengarkan khutbah Jumat dengan seksama, lalu dia sholat bersama imam dengan khusyuk, maka Nabi menjanjikan diampuni dosanya bel Jumatain, di antara 2 Jumat diampuni dosanya oleh Allah SWT. Itu. Jadi anak-anak itu sekalian yang laki-laki kerjakan sholat dengan benar, datang sholat Jumat, jangan ngobrol kalau khutbah Jumat. Anak perempuan juga begitu. Ya. Kemudian apalagi puasanya dikerjakan dengan benar, puasa Ramadan. Ya, sebulan lagi, kurang dari sebulan kita masuk Ramadan, puasa Ramadannya dikerjakan dengan benar. Gitu. Masih ada yang puasa setengah hari di sini, anak-anak. Masih ada? Puasa setengah hari. Masa sudah SMP masih puasa setengah hari. Jadi puasanya dikerjakan dengan benar gitu. Kemudian apalagi? Ya, ini yang penting ini, akhlak. Ini yang tidak kalah penting. Akhlaknya juga harus Islami. Apa misalnya? 1, cara berpakaian. Islam mengajarkan laki-laki berpakaian wajib menutup aurat. Mana aurat laki-laki? Kata Nabi, ma baina auratul rajul ma baina rukbati wa saratihi. Aurat laki-laki adalah apa yang ada antara lutut sampai pusarnya. Itu aurat laki-laki. Jadi anak laki-laki di sekolah, di masjid, di lapangan bola, di lapangan futsal, keluar rumah harus tertutup pahanya. Ini aurat. Jadi kalau main bola gimana Ustaz? Kalau main bola pakai legging, tertutup itu auratnya, nggak boleh kelihatan. Nggak boleh kelihatan. Biasa kadang saya lihat itu ada anak muda itu pergi ke masjid sholat, dia pakai baju ketat, baru pakai celana jeans. Ya, jadi begitu dia rukuk sujud, kelihatan ban dalam. Ban dalam kelihatan karena nggak pakai tubles. Kelihatan ban dalam karena mungkin bajunya ketat, celana jeans pula, jadi kelihatan. Jangan seperti itu. Ya. Kalau pakai celana jeans jangan yang ketat, agak longgar gitu supaya aman, ini aurat tidak kelihatan. Nah, kalau anak perempuan gimana? Anak perempuan kata Nabi, ya ayuhan, dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayuhan Nabi qul li azwajika banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak perempuanmu dan semua wanita beriman, hendaknya mereka mengelurkan jilbabnya menutupi seluruh tubuhnya. Jadi anak perempuan wajib pakai jilbab dan wajib pakai khimar. Apa itu khimar? Kerudung. Waliyadribina bi khumurihinna 'ala jubihinna. Hendaklah para wanita mengulurkan kerudungnya menutupi sampai dadanya. Jadi kerudung itu namanya khimar yang dipakai di kepala. Yang di kepala itu bukan jilbab, itu namanya khimar, kerudung. Yang di badan seperti yang dipakai ibu kepala sekolah, itulah namanya jilbab. Baju terusan itu namanya jilbab.
Kata para ulama di Kamus Al-Muhit, jilbab itu baju panjang, baju yang longgar seperti baju kurung. Ibu-ibu biasa bilang long dress, baju yang panjang. Long dress, baju yang panjang. Kalau nasi yang panjang, long tong, itu nasi yang panjang ya. Kalau ikan yang panjang, long deng, itu ikan yang panjang. Kalau orang yang panjang, longgak, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi Islam mengajarkan para wanita muslimah termasuk anak remaja itu pakai jilbab, baju terusan. Kemudian pakai khimar, pakai kerudung. Jangan lagi pakai baju adeknya. Kadang-kadang itu ada mahasiswa pergi ke kampus yang dia pakai baju adeknya masih SMA kelas 1. Jadi sampai di kampus ya ditanya sebelum pergi kuliah, ditanya sama bapaknya, baju apa lu pakai itu? Dia bilang, ini Pak, baju masa kini Pak. Ini namanya generasi Gen Z. Ya, saya kan K-pop, saya kan pengagum K-pop gitu. Jadi baju apa itu? Dia bilang katanya, ini baju model You Can See My Ketek. Nah, jangan sampai seperti itu. Nggak boleh ya. Nggak boleh pakai baju seperti itu ya. Nggak boleh pakai baju You Can See My Ketek. Nggak boleh. Harus nutup aurat. Pakai khimar, kerudung. Pakai jilbab. Seperti itu. Kemudian berikutnya apa lagi? Makan minum. Makan minum Islam mengajarkan. Makan minum kata Allah, kulu mimma razaqakumullah halan thayyibah. Maka minumlah kalian dari rezeki yang Allah berikan yang halal dan yang baik saja. Jadi makan minum harus makan yang halal dan baik. Kita tidak boleh, haram hukumnya kita memakan minum yang haram. Apa contohnya? Kalau anak-anak remaja itu contohnya seperti narkoba. Nah itu narkoba itu haram ya. Karena narkoba itu adalah khamr. Kata Nabi SAW, kullu muskirin khamr wa kullu khamr haram. Semua yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua khamr itu hukumnya haram. Gitu. Semua khamr itu hukumnya haram. Jadi Islam mengharamkan tidak boleh minum khamr, minuman keras, termasuk narkoba di dalamnya. Narkoba itu juga terkategori sebagai khamr. Cuma ada minuman keras yang boleh diminum, itu es batu. Itu termasuk minuman keras yang boleh dikan keras jadi kita, itu makanya minuman keras itu boleh diminum itu. Sama ada juga narkoba yang boleh dimakan. Ada itu biasa warung. Kalau di Makassar itu ada warung narkoba, nasi rawon konrobayao. Nah, itu boleh kalau itu ya. Itu warung narkoba itu. Ya, nasi rawon konrobayao. Kalau itu boleh ya. Tapi kalau seperti ganja, ya, putau, ekstasi, semua itu haram. Apalagi biasa anak-anak itu nggak ada duit beli narkoba, dia pakai lem, isap-isap, itu nggak boleh, haram semua itu. Itu terkategori sama seperti khamar. Dan kadang-kadang itu berawal dari merokok dulu awalnya biasa. Tidak langsung ujuk-ujuk narkoba, biasa awalnya merokok. Jadi anak-anak sekalian, meskipun ada ulama yang mengatakan merokok boleh, ada, tidak bisa dibungkiri. Ulama sebagian mengatakan merokok itu hukumnya boleh, ya tidak haram. Ada pula ulama yang mengatakan merokok itu haram. Ada pula yang mengatakan makruh. Tapi lepas dari perbedaan pendapat ulama tentang hukum merokok, anak-anakku sekalian jangan sampai merokok. Karena kalau awalnya merokok itu bisa masuk ke narkoba. Itu pintu masuknya itu narkoba, merokok dulu awalnya. Ya. Jadi jangan coba-coba merokok. Makan minum saja yang halal-halal saja, yang jelas-jelas halal. Ya. Kalau minuman boba Ustaz, boleh minum boba, boleh nggak masalah. Apalagi minuman jus-jus boleh. Minuman Ustaz, minum coca-cola, boleh minumnya kayak gitu, boleh nggak ada masalah. Asal jangan yang haram-haram. Gitu. Termasuk jauhi narkoba, ya. Jauhi narkoba. Jadi jauhi narkoba dan dekati Allah, kira-kira begitu. Ya. Jauhi narkoba, dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Dan berikutnya yang tidak kalah penting soal pergaulan. Nah, ini akhlak nih, pergaulan anak-anak sekalian. Saya dengar tadi dari guru agamanya, ya Bapak Ustadz Muhammad Nur, dia bilang katanya di sini sekolah sudah ada aturan ya, tidak boleh pacaran, gitu ada. Jadi tidak boleh siswa-siswi pacaran, kan gitu. Nah, jangan sampai, dengar dulu, jangan sampai pacarannya bukan di sekolah tapi di luar sekolah. Karena awalnya itu jangan sampai begitu ya. Ada yang begitu? Tidak ada kan? Jangan sampai seperti itu. Karena ada namanya tugas, apa itu biasanya? Tugas kerja kelompok. Nah, karena tugas kerja kelompok, ketemu sama teman perempuannya kerja kelompok. Nah, awalnya cuma kerja kelompok, lama-lama tukeran nomor WA. Ya. Lama-lama tukeran nomor WA, akhirnya berikrar setia sehidup semati di bawah pohon tomat. Nah itu. Udah kayak gitu. Nah kalau sudah kayak gitu bahaya ini. Ini gak bahaya, tak, ini bahaya. Nah, akhirnya apa? Nah, seperti kalau di Makassar itu biasanya kalau malam minggu, kalau sudah malam Ahad, malam minggu itu anak-anak sekolah mereka lupa pesan gurunya di sekolah. Gurunya mengatakan, anak-anak sekalian, perempuan itu tiang negara. Begitu malam minggu anak-anak laki-laki bonceng tiang negara. Gitu. Tiang negara dibonceng sama anak-anak itu.
Dibonceng ke mana? Dibonceng ke Pantai Losari. Sampai di sana mereka makan pisang epe sambil bawa epe-epe. Kebetulan penjualnya namanya ngepe. Nah, itu kan kacau itu anak kalau kayak gitu. Begitu anak itu pulang ke rumah pagi-pagi, bapaknya bilang, kamu kenapa jam 8 pagi baru pulang? Loh, kan bapak sendiri bilang anak perempuan tidak boleh pulang malam, jadi saya pulang pagi. Itu kan naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Coba saya mau tanya anak-anak sekalian, apa hukumnya laki perempuan pegang-pegangan? Hah? Nah. Apa hukumnya laki perempuan boncengan? Apa hukumnya laki perempuan chatting-chattingan mesra? Tenang dulu. Haram kan? Ada itu yang biasa WA ke temannya, "Beb, ya, sudah makan siang?" "Sudah, saya makan rumput di lapangan." "Oh, kambing ternyata." "Kambing, Beb, kambing ternyata." "Sudah makan siang?" "Oh, makan siangnya di lapangan, ada rumput." "Ternyata kambing," kata. Dipanggil Beb gitu kan. Apa hukumnya laki perempuan berdua-duaan? Nabi bersabda, "La yakhluwanna rajul wal mar'ah illa dzu wa ma'ah mahram." Tidak halal laki perempuan berduaan kecuali perempuan itu disertai dengan mahramnya. Hadis yang lain, "La yakhluwanna rajul wal mar'ah illa kana thalithumu syaitan." Tidak boleh laki perempuan berduaan kecuali kata Nabi yang ketiga itulah syaitan. Nah, jadi pertanyaan saya, berarti kesimpulannya pacaran itu hukumnya apa? Sekarang saya mau tanya. Kalau pacaran itu hukumnya haram, jawab jujur ya. Siapa yang masih punya pacar? Angkat tangan. 1, 2, angkat tangan. 3, angkat tangan, jujur saja, jujur. Siapa yang punya pacar? 1, 2, 3. Oke, saya tanya lagi ya. Sudah, cukup. Saya tanya lagi. Anak-anakku sekalian, saya tanya lagi. Mau jadi generasi Islami? Mau jadi generasi muda Islami? Nah, kalau mau, setelah acara ini langsung WA ke pacarnya, sampaikan ke dia, "You, me, and." Begitu. Siap? Jadi anak-anak itu bukan masanya pacaran. Pacaran itu nanti setelah menikah. Saya dulu pacarannya setelah nikah. Saya nggak pacaran sebelum nikah. Jadi bucin, apa istilahnya itu? Bucin ya. Bucin-bucinnya itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Setelah nikah pacarannya. Pacaran setelah nikah. Ya, mengerikan. Anak-anak sekalian, mengerikan sekarang angkanya itu. Angka pelecehan seksual di kalangan remaja. Angka seks bebas di kalangan remaja itu mengerikan sekali. Data BPS tahun 2010 kapan itu? Sudah lama sekali ya, 20 tahun yang lalu. Itu menyebutkan anak-anak remaja usia SMP SMA disurvei tes keperawanan di Jabotabek, angkanya lebih dari 50% anak remaja putri yang sudah tidak perawan alias pernah dicoblos. Aku udah minta. Kalau sudah kayak gitu gimana? Bapaknya pusing, ya. Anaknya sudah dicoblos, bapaknya pusing. Ya. Bapaknya bilang, "Mau taruh di mana muka saya?" "Taruh di situ saja, nggak usah kemana-mana." Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Anak itu mengandung baru mengundang. Naudzubillah min dzalik. Married by accident, MBA. Ya, nikah karena kecelakaan. Itu banyak kejadian. Itu bukan cerita kosong. Memang di luar sana kayak gitu modelnya. Karena itu sekali lagi anak-anakku sekalian, jaga kehormatan kita. Bergaul sama lawan jenis boleh, kalau urusan sekolah silakan. Tapi kalau sudah nyempet urusan asmara, tidak boleh. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh pegang-pegangan, tidak boleh chatting-chattingan mesra, ya, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Semuanya dilarang dalam Islam. Ya, semuanya diharamkan dalam Islam. Apalagi, anak sekalian, kita berakhlak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi anak-anakku sekalian, idolanya siapa? Idolanya Nabi
Muhammad SAW. Saya mau tanya, siapa yang idolakan Super Junior? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Karena banyak itu anak remaja, idolanya K-pop. Idolanya K-pop. Karena suka nonton drakor. Sekarang juga banyak ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu, apa istilah orang itu? Mahmud Abbas. Mama muda, anak baru satu. Namanya Mahmud Abbas. Mama muda, anak baru satu. Itu juga suka nonton drama Korea. Ya, suka nonton drama Korea. Akhirnya terinspirasi sama Korea, dari Korea. Setiap ketemu temannya, sarangeo, gitu. Annyeonghaseyo. Ya, kenapa? Kok itu? Sanggo kok. Lagi flu. Annyeonghaseyo. Sanggo ya. Sanggo ya, annyeonghaseyo. Sarangeo. Nah, mungkin lagi flu, lagi pilek, kan? Lagi pilek. Sampai-sampai itu banyak remaja itu, termasuk ibu-ibu, saking terinspirasi sama Korea itu, mereka juga mau putih, glowing seperti orang Korea. Padahal dia orang Bugis. Dia orang Bugis. Akhirnya beli skincare gitu ya. Beli skincare. Alhamdulillah, putih wajahnya, tapi sayang betisnya hitam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi, anakku sekalian, idola kita itu Rasulullah SAW. Gadis Korea, artis Korea, atau siapa lagi yang modelakan Ronaldo mungkin ya. Laki-laki sukanya Siu, Ustaz, Siu. Ronaldo idolanya, atau Lionel Messi. Itu Lionel Messi, itu artis Korea. Meskipun mereka itu wangi, parfumnya mahal sekali. Meskipun mereka itu bersih sekali, wangi sekali. Tapi ingat, mereka itu tidak suci. Kenapa nggak suci? Mereka tidak pernah mandi junub. Mereka tidak pernah wudhu. Mereka tidak pernah mandi ketika haid. Mereka tidak pernah tayamum, wudhu. Nggak pernah sama sekali. Yang mereka kerjakan cuma mandi biasa. Yang mereka kerjakan cuma pakai parfum. Tapi mereka tidak pernah toharoh. Mereka nggak pernah bersuci. Sehingga mereka itu tidak pantas diidolakan. Yang pantas kita idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Barat mengatakan nobody's perfect, tidak ada manusia sempurna, kita orang Islam mengatakan ada manusia sempurna. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam riwayat hadis, Nabi itu tidur di rumahnya Anas bin Malik, pembantu beliau. Setelah bangun tidur, itu ibunya Anas, dia ambil tikar bekas tidur Nabi, lalu dia peras. Anas tanya, ya ibuku, kenapa engkau peras keringatnya Nabi? Apa kata ibunya Anas? Tahukah engkau, wahai putraku, sungguh keringat Nabi itu harum berbau minyak kasturi. Jadi keringat Nabi itu harum berbau minyak kasturi. Pernah juga Nabi itu dibekam. Bekam itu dikeluarkan darah kotor. Setelah dibekam, Nabi panggil sahabat, ini darah saya kamu buang. Sahabat pergi, ya Rasulullah. Begitu dia pulang, Nabi tanya, kamu buang di mana darah saya? Kata sahabat, ya Rasul, saya tidak buang darahmu ya Rasul. Terus kemana? Saya minum darahmu ya Rasulullah. Bayangkan, sahabat itu minum darahnya Nabi. Kenapa dia minum? Karena darahmu ya Rasulullah wangi seperti harum minyak kasturi. Jadi Rasulullah SAW itu manusia sempurna. Semua yang keluar dari tubuh Nabi, semuanya harum berbau minyak kasturi. Kalau artis, kalau pemain sepak bola, Ronaldo, kalau kita ini ya harus pakai apa? Deodoran. Kalau enggak ya pakai deodoran jadi basket, bahasa ketek. Ya kan? Ustaz, saya enggak pakai deodoran karena basket, bahasa ketek. Kalau gitu ganti pakai bedak. Nah, kalau pakai bedak bubur ketek, kan gitu kan? Kalau nggak pakai begitu, berbau. Tapi Rasulullah SAW tidak ada bau ketek beliau, tidak ada bau busuk dari badan beliau. Semua yang keluar dari tubuh Nabi itu wangi berbau minyak kasturi. Ya. Wangi berbau sampai sekarang. Bapak Ibu yang pergi umroh, kalau jalan-jalan ke Bukit Uhud, nanti minta sama Taif, tunjukkan saya mana batu yang Nabi pernah muntah ke batu itu. Waktu perang Uhud itu Nabi muntah, ada keluar darah dari mulut Nabi. Jatuh di satu batu di Bukit Uhud. Itu batu itu sampai sekarang masih harum berbau minyak kasturi karena pernah Nabi muntah darah di situ di batu itu. Itu. Jadi kalau kita cari siapa yang diteladani, idola kita itu Nabi Muhammad SAW. Itulah manusia yang paling sempurna. Bahkan kata para ulama, Nabi itu wajahnya seperti bulan bercahaya. Qamarun, makanya ada syairnya Qamarun. Sidina Nabi ya Qamarun. Itu waktu itu begini ceritanya. Malam-malam Aisyah menjahit di rumahnya. Sementara menjahit, lampunya padam. Kan lampunya itu pakai lampu minyak. Pakai minyak ya, lampu pelita. Lampunya padam karena habis minyaknya. Maka begitu Nabi tahu, Aisyah sedang padam di rumahnya lampu. Maka Nabi buru-buru masuk ke dalam rumah Aisyah.
Begitu Nabi masuk, langsung seluruh ruangan rumahnya Aisyah itu terang benderang karena kedatangan Nabi. Kenapa? Karena wajah Nabi seperti bulan purnama bercahaya. Sehingga langsung Aisyah mengatakan, ya Jamalu, ya Jamalu, Sidina Nabi ya Jamalu, wahai keindahan, wahai manusia yang wajahnya indah seperti bulan purnama. Jadi Nabi itu wajahnya indah seperti bulan purnama. Kata para ulama, siapapun yang melihat wajah Nabi pasti akan terpikat dengan gagahnya Nabi SAW. Jadi idola kita Rasulullah SAW. Saya suka Ronaldo Ustaz, dia suka sekedar suka main bolanya, tapi jangan dicontoh kehidupannya. Ya, saya suka artis Korea, dia suka sekedar suka aktingnya, tapi jangan diikuti gaya hidupnya, jangan diikuti gaya percintaannya, jangan diikuti. Tapi kalau Rasulullah SAW, kita pelajari profilnya, kita pelajari sirahnya, kita contoh beliau, kita teladani beliau. Akhlak Nabi itu apa? Kata para ulama, akhlak Nabi itu 3 intinya. 1, berbuat baik pada orang lain. Yang kedua, tidak berbuat buruk pada orang lain. Yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itulah inti akhlaknya Nabi SAW. Itu yang kita amalkan. Contoh, Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan sembahlah Allah Ta'ala, jangan kau sekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ya. Wal aqrabin, kepada kerabat kalian, wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang miskin, wal jari dzil qurba wal jari junubi, kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, ya, wasahib bil jambi, kepada sahabat-sahabat karibmu, ya, wabnis sabil, kepada musafir yang kehabisan bekal, dan kepada budak yang engkau miliki. Itu Allah perintahkan kita berbuat baik kepada orang lain. Yang paling pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Anak-anak sekalian, di rumah anak sekalian harus membantu orang tuanya di rumah. Jangan taunya cuma makan, minum, ya, minta uang jajan. Bantu orang tua di rumah, bantu masak, bantu bereskan rumah. Karena sudah dewasa, sudah besar, cuci pakaian sendiri, bantu mencuci segala macam. Itu seperti itu. Itulah wujud kita berbakti pada orang tua kita. Bapak kita itu pergi pagi, pulang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, demi cari nafkah untuk kita. Ibu kita juga begitu. Dulu dia menghamilkan kita, melahirkan kita, itu perjuangannya luar biasa. Sekarang dia, waktu kita masih kecil dulu, waktu kita masih bayi, ibu kita kadang malam nggak tidur demi kita, supaya kita bisa tidur. Kadang dia kasih kita makan, dia nggak makan gara-gara kasih kita makan. Itu bapak ibu kita. Siapa di dunia ini orang yang kalau dikencingi marah, yang tidak marah? Saya kira semua orang kalau dikencingi pasti marah. Tapi ada orang yang tidak marah ketika dikencingi. Siapa itu? Ibu bapak itu tidak marah kalau bayinya kencing ke mukanya, malah dia ketawa. Ya begitu waktu kita kecil. Waktu kita kecil itu anak-anak itu kencing ke bapak, mukanya bapak ibunya, tapi tidak ada bapak ibu yang marah. Kurang ajar ini kencing bapak anak, tidak ada. Dia malah senang, anak saya kencing. Cuma kadang-kadang ibu-ibu itu ibu-ibu itu kadang-kadang tiba-tiba lupa ingatan. Dia gendong bayinya, anak siapa? Anak sendiri juga anak siapa? Anak siapa nih? Anaknya sendiri tuh, bukan apa ditanya anak siapa? Anak siapa? Nah lupa anaknya. Nah lupa ya. Nah, kan gara-gara apa itu? Gara-gara drama Korea orang kali. Atau gara-gara lihat Mayor Teddy. Gara-gara lihat Mayor Teddy sambil lupa anaknya. Mayor Teddy. Atau lihat Tom Lembong ya katanya. Jadi begitu, wajib anak-anak itu berbakti pada kedua orang tua. Berbuat baik pada mereka, jangan sakiti perasaan mereka, doakan mereka selalu doa kebaikan, apalagi taat pada perintahnya, selama pada perintah pada kebaikan. Begitupun di sekolah. Di sekolah ini siapa orang tuanya anak sekalian? Orang tua kita itu guru-guru kita. Wajib kita hormat pada mereka, ya. Wajib kita hormat pada mereka. Guru-guru kita di sekolah itu ngajarkan apa? Ngajarkan 2 intinya, ngajarkan ilmu dan ngajarkan akhlak. 2 intinya itu. Tidak boleh sekedar mengajarkan ilmu. Kalau sekedar ilmu ya, anak-anak cetak jadi orang pintar. Tapi juga harus mengajarkan akhlak, etika, adab, agar anak-anak itu menjadi anak yang baik, bukan sekedar anak yang pintar. Karena Indonesia tidak kurang orang pintarnya banyak, kurang orang baiknya yang harus ada itu. Nah begitu anak-anak sekalian. Jadi akhlakul karimah itu intinya kita berbuat baik pada orang lain, tidak berbuat buruk pada orang lain, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Di sekolah tidak boleh saling bully. Ya, biasa itu saling bully anak-anak ya. Banyak kejadian itu. Di sosmed, apalagi di sosmed, hati-hati main sosmed ya. Ya, main sosmed, apalagi yang main TikTok ya. Main TikTok ya. Goyang-goyang TikTok itu hindari yang perbuatan seperti itu. Meskipun mungkin goyangnya syar'i,
Tapi hindari yang seperti itu. Ya, ini sosial media yang bahaya anak-anak ini. Ya. Kemudian kalau main sosial media juga jangan akses konten porno, jangan. Jangan akses konten kekerasan, jangan. Jangan akses konten jangan gunakan sosial media untuk saling bully membuli. Ya, kadang-kadang itu ada anak-anak saling bully membuli. Ya. Termasuk jangan gunakan sosmed untuk pacaran gitu. Jangan gunakan sosmed untuk PDKT bermesraan sama lawan jenis, nggak boleh. Ya, gunakan sosmed untuk apa? Untuk mencari ilmu pengetahuan. Gunakan sosmed untuk menambah ilmu. Gunakan sosmed untuk mengaji, dakwah, belajar agama. Gunakan sosmed untuk komunikasi saja. Tidak digunakan untuk berbuat maksiat, itu yang tidak akan penting. Begitu anak-anakku sekalian. Jadi itu intinya. Akhlakul karimah itu kita berbuat baik pada orang lain, tidak berbuat buruk pada orang lain, dan kita mudah melakukan kesalahan orang lain. Dan tadi makan minum kita, cara berpakaian kita, sampai kita berhubungan sama lawan jenis, semuanya harus sesuai tuntunan syariat. Nah, kalau itu kita kerjakan, insya Allah generasi Islami, muda Islami ini benar-benar akan terwujud karena mencontoh dari keteladanan Nabi SAW. Intinya dua hal. Satu, belajar agama. Yang kedua, amalkan seluruh ajaran Islam. Kerjakan perintah-perintah Allah. Minimal perintah wajib dikerjakan semua, tinggalkan semua larangan Allah. Minimal larangan haram tinggalkan semua. Insya Allah kita menjadi generasi muda Islam. Yang tidak kalah penting bergaulnya itu apa istilahnya? Circle ya. Teman-teman circle-nya itu harus teman-teman yang baik-baik. Jangan satu circle sama anak-anak yang mabok, anak-anak yang suka hisap lem, jangan. Jangan satu circle sama anak-anak yang suka tawuran, anak-anak yang suka suka kalau di Makassar sekarang kalau bawa motor itu freestyle nah itu. Bahaya sekali itu freestyle ya. Bawa motor freestyle. Sampai-sampai di Petarani. Lalu dia rekam pakai handphone, dia share itu videonya. Freestyle. Itu jangan sampai seperti banyak kejadian itu, kecelakaan, meninggal, jatuh. Freestyle naik motor jatuh di jalan, meninggal. Datang bapaknya, meninggal anak apa? Dokter bilang anak itu sudah meninggal. Dia telepon ke kakeknya di kampung. Kenapa ya? Dan cucuta pak, kenapa? Cucuta ini meninggal, mati di jalannya lurus. Alhamdulillah, jalan lurus. Dia kan di Veterani itu lurus jalanannya. Dia mati di situ. Oh, saya kira dia mati jalan agama, jalan Allah, dari jalannya lurus. Ya, jalannya lurus itu, kalau tidak belok ke Pangayomang atau Jalan Pelita, jadi lurus gitu. Jangan sampai seperti itu anak sekalian ya. Jangan sampai. Sebenarnya aturannya mengatakan anak-anak di bawah 17 tahun itu belum bisa pakai motor. Belum bisa. Karena belum bisa punya SIM. Ya. Anak-anak sekarang itu nekat-nekat bawa motor. Dulu muncul namanya sepeda listrik. Wah ya, bocil-bocil masih umur 10 tahun sudah pakai sepeda listrik. Akhirnya apa yang terjadi? Itu bocil-bocil pakai sepeda listrik jatuh ke got. Ibunya keluar, oh my god, gitu kan? Kaget ya kan? Oh my god, gitu kan? Karena anak itu jatuh ke got, gitu. Akhirnya apa? Polisi melarang, nggak boleh pakai sepeda listrik. Bahaya sekali. Nah, jadi gitu. Jadi anak-anak kalaupun pakai motor harus hati-hati, pakai helm, nggak boleh ngebut, tidak boleh ngebut, ya, tidak boleh freestyle nggak boleh, ya. Apalagi biasa itu main gusur-gusur, ya, nggak boleh main gusur-gusur ya. Memang memanah itu disunahkan dalam Islam, belajar. Nabi mengajarkan pada para sahabat, ajarkan anak-anak memanah, ajarkan anak-anak berenang, ajarkan anak-anak berkuda. Tapi ada tempat yang khusus belajar memanah. Jangan sembarang memanah. Ustaz, saya sedang memanah panah asmara Ustaz. Ya boleh juga panah asmara. Seperti itu. Jadi intinya begitu anak-anak sekalian, supaya kita menjadi generasi muda Islami. Satu, wajib kita belajar agama Islam. Yang kedua, wajib kita mengamalkan ajaran Islam, kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangannya. Dan tidak kalah penting, kita berteman dengan teman-teman satu circle, teman-teman yang soleh, yang soleha, teman-teman yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan teman-teman yang nakal, bukan teman-teman yang jahat, tapi berteman dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kalau itu kita kerjakan, insya Allah kita bisa jadi generasi muda yang Islami. Demikian gambar rumah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari Islam ini, dan kita masuk bulan Ramadan, kita semakin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita tergolong hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menjanjikan di surga itu ada 8 pintu surga. Ya, ini terakhir sebelum saya tutup. Di surga itu ada 8 pintunya. Satu, pintu sholat, babus sholat. Yang kedua, pintu berpuasa, babul royan. Yang ketiga, pintu sodakoh, babus sodakoh. Yang keempat, pintu haji, babul haji mabrur. Yang keempat, yang kelima, pintu bagi orang yang berjihad, babul jihad. Yang keenam, ada namanya pintu surga namanya babul husnul khuluq, pintu bagi orang yang berakhlak yang baik.
Yang ketujuh namanya pintu babul birrul walidain, pintu bagi orang yang berbuat baik, berbakti pada kedua orang tuanya. Dan yang kedelapan ada pintu surga namanya babul ilmu wa dakwah, pintu bagi orang yang berilmu dan berdakwah. 8 pintu surga. Nah, di mana kita bisa masuk? Kita kerjakan semuanya. Kita sholat, kita berpuasa, kita berhaji bagi yang mampu, kita berakhlakul karimah, kita berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan di antara amal soleh kita itu ada yang Allah ridhoi dan kita bisa masuk di antara salah satu dari 8 pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tapi kalau kita sholat pun tidak, kalau sholat di waktu pun tidak, Allah mengancam. Ada namanya neraka sakor. Ya, orang itu masuk neraka sakor, dihancurkan kepalanya oleh malaikat, hancur kepalanya, diutuhkan lagi, dihancurkan lagi, hancur kepalanya, utuh lagi, dihancurkan lagi. Malaikat bertanya, masa engkau masih sakor? Kenapa engkau masuk neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, karena kami di dunia dulu adalah bukan orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, jadi kalau orang tak sholat, masuk neraka sakor dan kekal selama-lamanya dalam neraka. Nah, jadi sekali lagi, orang yang tidak sholat kekal selama-lamanya dalam neraka. Meskipun orangnya baik, suka sedekah ke tetangga, suka baik sama orang tuanya, tapi dia nggak sholat, itu kekal selama-lamanya di neraka. Karena itu anak sekalian, mulai dari itu, iman diperbaiki, sholat dijaga, belajar agama yang rajin, dan amalkan perintah-perintah Allah, kerjakan, dan jauhi larangannya, serta bergaul dengan orang-orang soleh saja. Satu circle-nya orang-orang soleh saja. Insya Allah kalau itu kerjakan, kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah, taat, beriman, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hidup kita. Demikian Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri wallahu minkum subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.